Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai demokrasi dalam perspektif komunitas menurut DNID. Oke. Dalam kajian ilmu negara dan ilmu politik, kita sering mengenal demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Demokrasi biasanya dipahami melalui mekanisme pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta adanya pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dengan pengertian ini, demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjamin partisipasi politik warga negara secara luas. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua ideologi memaknai demokrasi dengan cara yang sama. Setiap ideologi memiliki dasar filosofis dan tujuan sosial yang berbeda, sehingga konsep demokrasi pun ditafsirkan sesuai dengan kepentingan dan sudut pandangnya masing-masing. Dalam pemikiran komunisme, khususnya menurut Dipa Nusantara Aidit atau DNID, demokrasi memiliki makna yang berbeda dari demokrasi liberal yang umum dikenal saat ini. Dalam bukunya yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat, Aidit menjelaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dipahami sebagai prosedur politik formal, seperti pemilu atau keberadaan parlemen. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah pertanyaan siapa yang sesungguhnya memegang kekuasaan dalam masyarakat. Aidit berpendapat bahwa selama kekuasaan ekonomi masih dikuasai oleh segelintir elit seperti kaum pemilik modal atau kelas borjuis, maka demokrasi tersebut belum dapat disebut sebagai demokrasi yang sejati. Dalam pandangan ini, demokrasi liberal dianggap hanya memberikan kebebasan politik secara formal, tetapi tidak menyentuh ketimpangan ekonomi yang mendasar. Oleh karena itu, demokrasi dalam perspektif komunisme selalu dikaitkan dengan perjuangan kelas. Demokrasi sejati menurut Aidit adalah demokrasi yang berpihak kepada rakyat, pekerja seperti buruh dan tani, sebagai kelompok mayoritas dalam masyarakat. Demokrasi harus mampu menghapus eksploitasi ekonomi dan memastikan bahwa alat-alat produksi dikuasai oleh rakyat, bukan oleh segelintir orang. Dengan demikian, demokrasi versi komunisme tidak hanya berbicara tentang hak memilih atau dipilih, tetapi juga tentang keadilan sosial dan penguasaan ekonomi. Demokrasi dipandang sebagai alat perjuangan untuk membebaskan rakyat dari penindasan kelas dan menciptakan masyarakat yang setara. Melalui pemikiran DNID ini, kita dapat melihat bahwa konsep demokrasi sangat bergantung pada ideologi yang melatar belakanginya. Demokrasinya itu sendiri tidak hanya soal prosedur, tapi juga soal substansi dan kepentingan siapa yang dilayani oleh sistem tersebut. Video ini akan membahas lebih lanjut bagaimana demokrasi dipahami dalam perspektif komunisme menurut DNID ya, serta apa perbedaannya dengan demokrasi yang selama ini kita kenal secara umum. Kritik DNID terhadap demokrasi liberal. DNID dalam bukunya yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat menyampaikan kritik tajam terhadap demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Menurutnya, demokrasi liberal hanya tampak demokratis di permukaan, tetapi tidak menyentuh akar persoalan kekuasaan yang sebenarnya. Aidit menilai bahwa dalam demokrasi liberal, rakyat memang diberi hak memilih melalui pemilu dan diberikan kebebasan berpendapat. Namun, hak tersebut bersifat formal dan prosedural. Artinya, kebebasan itu diakui secara hukum, tetapi tidak diikuti dengan kekuasaan nyata dalam menentukan arah kehidupan dan sosial ekonomi. Ia menegaskan bahwa pemilu tidak serta-merta membuat rakyat berdaulat. Selama tanah, pabrik, perbankan, dan model ekonomi masih dikuasai oleh kaum kapitalis, maka kekuasaan politik juga akan tetap berada di tangan mereka. Dalam situasi seperti ini, negara dan parlemen cenderung menjadi alat kepentingan kelas pemilik modal, bukan wakil kepentingan rakyat banyak.
Menurut IT juga, demokrasi liberal justru menciptakan ilusi kedaulatan rakyat. Rakyat diberi hak memilih, tetapi pilihan-pilihan politik yang tersedia diberikan oleh kekuatan ekonomi yang tidak setara. Partai politik membutuhkan dana besar, media dikuasai pemodal, dan kebijakan publik disusun berdasarkan kepentingan elit ekonomi. Akibatnya, kebijakan negara seringkali lebih melindungi kepentingan kapitalis dibandingkan kebutuhan buruh, petani, dan rakyat kecil. Hukum dan peraturan dibuat seolah-olah netral, tetapi dalam praktiknya menguntungkan kelas tertentu. Inilah yang oleh IT disebut sebagai demokrasi yang hanya adil di atas kertas. Bagi IT, demokrasi liberal gagal mewujudkan kebebasan yang sejati. Kebebasan memilih tidak berarti apa-apa jika rakyat masih hidup dalam kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan eksploitasi. Demokrasi semacam ini hanya menjaga stabilitas sistem kapitalisme, bukan membebaskan rakyat dari ketimpangan sosial. Karena itu, IT mengkritik demokrasi liberal bukan semata-mata dari sisi produser politik, melainkan dari struktur ekonomi yang menopangnya. Selama demokrasi masih berdiri di atas fondasi kapitalisme, maka demokrasi tersebut akan terus melanggengkan dominasi kelas pemilik modal. Kritik ini menunjukkan bahwa bagi IT, demokrasi tidak boleh dipahami hanya sebagai sistem pemilihan atau kebebasan formal, tetapi harus dilihat dari siapa yang menguasai sumber daya dan menentukan arah kebijakan. Tanpa keadilan ekonomi, demokrasi liberal hanyalah topeng bagi kekuasaan kelas tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Muniarto dengan NIM 1312500243. Di sini saya dari kelas E, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dalam buku Lahirnya PKI dan Perkembangannya, di mana DN Aidit ada menjelaskan bahwa tujuan perjuangan PKI adalah membangun apa itu yang disebut sebagai demokrasi rakyat. Dalam demokrasi rakyat adalah demokrasi yang secara tegas berpihak kepada kaum buruh dan tani sebagai mayoritas rakyat, yang dimana dalam sistem ini negara tidak bersifat netral, tetapi secara aktif melindungi kepentingan rakyat pekerja, di mana Aidit juga menjelaskan konsep ini diatur proletariat. Istilah ini sering disalahartikan sebagai kekuasaan yang kejam, padahal menurut Aidit diktatur proletariat adalah kekuasaan mayoritas rakyat atas minoritas yang selama ini menindas mereka. Dengan demikian, pembatasan terhadap kelompok tertentu justru dianggap sebagai cara dalam menjaga dan melindungi demokrasi yang di dalam rakyat itu sendiri.
dan melindungi demokrasi rakyat itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya penjelasan sedikit. Mungkin kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Arafsa Faras dengan NIM 13125000231. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan mengenai peran partai, negara, dan rakyat. Aidit melihat Partai Komunis sebagai representasi paling murni dari kehendak rakyat, sehingga penyatuan kekuasaan negara ke dalam partai dianggap penyimpangan, melainkan syarat kemenangan revolusi. Dalam kerangka berpikirnya, kehendak rakyat dan garis partai diposisikan sebagai hal yang identik, bukan dua hal yang bisa saling mengoreksi. Kajian ilmu negara memberi catatan penting, yaitu sebuah sistem disebut demokratis bukan hanya untuk mengklaim bertindak atas nama rakyat, tetapi karena rakyat memiliki mekanisme untuk mengawasi, menilai, dan mengganti penguasa. Saat mekanisme itu tidak ada, kontrol berpindah dari rakyat ke elit internal partai, dan ukuran kebenaran tidak lagi diuji secara hukum atau elektoral, melainkan kesetiaan ideologis pada partai. Maka, model Aidit berada di wilayah demokrasi yang bersifat mengklaim atau legitimatif dan tidak bersifat kontrol atau prosedural. Disinilah potensi otoriter muncul, bukan dari tujuan yang anti rakyat, tetapi dari struktur kekuasaan yang tertutup, tanpa adanya pembatas eksternal dan tanpa koreksi independen. Sejarah ilmu negara menunjukkan sistem yang menyamakan rakyat dengan partai, lalu menghapus pluralisme dan kontrol hukum, sering berakhir pada dominasi partai atas rakyat, bukan rakyat atas partai. Dalam desain negara yang dibayangkan oleh Aidit, legitimasi rakyat digunakan di awal untuk menjustifikasi pemusatan kekuasaan. Tetapi setelah kekuasaan itu terbangun, rakyat tidak lagi menjadi subjek penilai, karena partai telah mengambil alih fungsi tersebut. Ilmu negara menilai pola ini sebagai demokrasi yang berhenti pada mandat, bukan demokrasi yang hidup dalam pengawasan. Karena tidak ada pembatas hukum yang lebih tinggi dari partai dan tidak ada kompetisi politik yang setara. Sistem ini memiliki kecenderungan struktural menuju otoritarisme, bukan karena rakyat ditolak, tetapi karena rakyat tidak diberi jalur untuk mengontrol klaim partai atas dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nurin Komari Ibrianto dari kelompok 3 dengan NIM 1312500233. Di sini saya akan melanjutkan dari kelompok saya membaca bagian 5, yaitu penutup dan refleksi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam perspektif komunisme menurut D.N. Aidit memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan konsep demokrasi liberal. Demokrasi tidak dipahami sebatas mekanisme pemilu, pembagian kekuasaan atau kebebasan politik formal, melainkan sebagai bentuk kekuasaan nyata yang dijalankan oleh rakyat pekerja untuk menentukan arah negara dan kehidupan sosial ekonomi. Melalui sosial ekonomi, karya-karyanya seperti menempuh jalan rakyat dan lahirnya PKI dan perkembangannya,
Aidit menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya dapat terwujud apabila rakyat menguasai negara serta alat-alat produksi. Dalam pandangan ini, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekonomi dan penghapusan penindasan kelas. Selama alat produksi masih dikuasai oleh segelintir elit, demokrasi dianggap belum sepenuhnya terwujud. Pandangan Aidit juga menunjukkan bahwa konsep demokrasi selalu berkaitan erat dengan ideologi yang melandasinya. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu dan prosedur politik. Sementara demokrasi dalam komunisme menekankan peran kolektif, rakyat dan pemerataan kekuasaan ekonomi. Perbedaan ini mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap negara, kekuasaan, dan tujuan kehidupan bernegara. Dalam kajian ilmu negara, pemahaman terhadap perbedaan konsep ini sangat penting agar kita tidak memandang negara dan demokrasi secara tunggal atau absolut. Setiap ideologi menawarkan kerangka pemikiran sendiri dalam menjawab persoalan kekuasaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan memahami berbagai perspektif tersebut, kita diharapkan mampu bersikap lebih kritis, objektif, dan akademis dalam mempelajari teori-teori negara. Selain itu, pemahaman ini juga membantu kita untuk menghargai perbedaan pemikiran politik sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sejarah pemikiran ketatanegaraan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.